Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah, dan juga masih Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang sifatnya khusus. Karena kita tahu bahwasanya nikmat itu terbagi menjadi 2. Pernah dibahas Ustaz Ubaidillah beberapa waktu yang lalu. Ada nikmat umum, ada juga nikmat yang khusus. Jadi nikmat umum itu seperti makanan, minuman, oksigen yang biasanya kita hirup melalui hidung kita. Itu semua orang dapat, baik dia itu muslim atau kafir, baik dia orang yang menyembah Allah atau tidak, semuanya bagian. Beda dengan nikmat yang sifatnya khusus, seperti sholat 5 waktu berjamaah, dan juga puasa, berhaji bagi yang mampu, zakat. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan harapannya nikmat yang khusus ini bisa menghantarkan pemiliknya menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla dan masuk dalam surganya. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendapat nikmat-nikmat yang khusus ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau MBG termasuk nikmat khusus atau umum? Kan gak semua dapat. Umum. Iya dapat. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang berjudul Al-Wasabil Mufidah lil Hayatis Sa'idah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana beliau juga merupakan penulis dari kitab tafsir yang masyhur yang biasa kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Kita coba baca sedikit apa yang beliau bawakan di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan al-aqilu, orang yang berakal sehat, ya'lamu anna hayatahu as-sahihah hayatus sa'adati wa tumanina. Dia akan sadar bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Wa annaha qasiratun jiddan. Dan orang yang berakal sehat ini sadar bahwasanya kehidupan itu sangatlah pendek, cuma sementara. Fala bagi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma'al aktar. Maka hidup yang sudah pendek itu jangan dia perpendek atau persempit lagi dengan kesedihan, dengan kegalauan, dan terus mengingat hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan. Fa inna dzalika diddul hayatis shahihah. Karena hal itu bertolak belakang dengan makna kehidupan yang sebenarnya. Fa yasuhu bi hayatihi adil hiba kasirun minha nahbanil humumi wal aqdar. Dan dia gak mau, gak rela seandainya kehidupan ini banyak yang waktunya berkurang gara-gara dirampas oleh kesedihan dan kegalauan. Wala farqa fi hada bainal barri wal fajir. Dan gak ada bedanya dalam hal ini antara orang yang baik dengan orang yang fajir atau orang yang jahat. Yang membedakan adalah orang yang beriman menempuh cara-cara yang disyariatkan oleh Allah, cara yang halal untuk meraih kebahagiaan. Sedangkan orang yang jahat, dia gak peduli, yang penting dia bahagia, orang lain sengsara, gak peduli dia. Kemudian apa kata saya? Walakin al-mu'min lahu min at-tahaqquqi bihadzal wasfi al-haddul awfar.
Hanya saja seorang mukmin dia akan mendapatkan jatah yang lebih banyak. Wan nasibun nafi' al-ajil wal ajil, dan dia akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tema kita hari ini adalah bahagia dengan menikmati hidup sementara. Pertanyaannya yang dimaksud dengan hidup sementara itu apa? Kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sementara atau abadi? Sementara. Panjang atau pendek? Pendek. Lama atau sebentar? Sebentar. Nabi Nuh alaihissalam hidupnya lama atau sebentar beliau? Beliau ini dakwahnya aja berapa tahun? 950 tahun. Itu cuma waktu dakwahnya. Kita nggak tahu dari lahir sampai beliau wafat berapa tahun. Kemungkinan besar lebih dari itu ya. 950 tahun lama atau sebentar? Ini yang santri baru udah seminggu atau sebulan jauh dari rumah, lama atau sebentar rasanya? Kalau masih baru mungkin rasa lama banget. Kapan liburan? Ini Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Sabar apa beliau? Maka dibandingkan dengan akhirat, kehidupan akhirat berapa ratus tahun kira-kira? Abadi. Jadi bukan ratusan, bukan ribuan, bukan jutaan, bukan miliaran, bukan triliunan. Itu selamanya, Pak. Jadi kalau kita bandingkan kehidupan yang selamanya itu dengan yang 950 tahun, rasanya sangat pendek, cuma sebentar. Maka kehidupan kita di dunia ini, Pak, sementara, sangat pendek. Maka dari itu jangan rusak kehidupan yang sementara itu dengan hal-hal yang bisa menghilangkan kebahagiaan. Contoh, berkeluh kesah menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Contoh lain, terlalu bersedih karena gagal mencapai sesuatu yang sifatnya duniawi. Contoh lain, terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi di esok hari. Ya, karena bisa besok pun belum tentu masih hidup. Contoh lagi yang sebagian orang mungkin terjerumus ke dalamnya adalah mengisi hidup yang sementara ini dengan dosa dan maksiat. Jadi orang-orang yang tadi kita sebutkan ini, dia telah merusak kehidupan yang cuma sementara, dan orang-orang tersebut ruginya akan double. Rugi double maksudnya rugi di mana? Di dunia dan di akhirat. Apa kerugiannya di dunia? Sudah hidupnya cuma 60 tahun. 60 tahun itu diisi dengan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, ketidakbahagiaan. Hidup cuma sebentar gak bahagia pula. Dan itu belum ada apa-apa dengan kerugian di akhirat. Karena penderitaan di akhirat bukan 60 tahun, bukan 100 tahun. Seandainya satu saja hari di neraka, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Allah, bagaikan 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi naudzubillah kalau kita kecelup ke dalam neraka setengah hari aja, udah berapa tahun? 500. Lamanya, berat. Dan ngerinya siapapun yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Apa kata Syekhul Islam, inna fil dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang gagal memasuki surga di dunia tersebut, lam yadkhul jannatul akhirah, maka dia akan gagal untuk masuk surga yang ada di dalam akhirat. Di dunia ini ada surga. Surga itu apa? Atau surga apa itu? Surga itu adalah kebahagiaan hidup.
Jadi kebahagiaan hidup yang bahagia, maka apabila orang itu tidak tenang hatinya, tidak damai jiwanya, dan tentunya kebahagiaan yang kita maksud adalah kebahagiaan dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi barang siapa yang gagal masuk ke surga di dunia, dia akan gagal masuk surga di akhirat. Itu kalau dia merusak kebahagiaan hidup sementara di dunia. Kebalikannya, kalau dia berhasil menikmati dengan benar, perlu digarisbawahi, menikmati dengan benar kehidupannya di dunia ini, maka dia akan untung double. Kalau apa tadi? Rugi double, yang satunya untung double. Jadi siapapun yang berhasil untuk menikmati kehidupan di dunia sementara ini dengan cara yang benar, maka dia akan untung double. Untung di mana? Di dunia sama, untung di dunia dan di akhirat. Dia akan menikmati kehidupan yang sementara di dunia ini bahagia, walaupun cuma sebentar, walaupun katakanlah cuma umurnya Allah tetapkan sampai belasan tahun, dia bahagia. Kemudian dia nanti di akhirat bahagia lagi. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Nah, caranya gimana? Cara menikmati yang benar kehidupan sementara di dunia ini. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah menjalankan aturan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menerima takdir Allah. Kita coba bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah menjalankan aturan Allah. Kenapa? Supaya kita bisa hidup bahagia di dunia, kita harus menjalankan aturan Allah. Jawabannya ada di surat yang tadi kita baca. Karena Allah menciptakan kita selalu menghadapi masalah dan problema. Dari surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi yang susah payah, yaitu bakal menghadapi masalah, bakal menghadapi problem, bakal menghadapi berbagai kesulitan. Dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia selama hidupnya banyak atau sedikit, Pak? Banyak ya. Jadi kan sudah bertahun-tahun hidup lebih banyak dari kita. Jadi masalahnya juga semacam atau bermacam-macam, kompleks, macam-macam, sudah banyak macam-macam orang. Dan contoh masalah yang dihadapi manusia adalah masalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah masalah yang dihadapi manusia dengan orang lain. Jadi kita kadang bermasalah dengan diri kita sendiri, kita kadang bermasalah juga dengan orang lain. Masalah yang dihadapi dengan dirinya sendiri, misal. Jadi kita ini dalam diri kita setiap hari ada pertempuran, Pak. Pertempuran apa dengan apa? Pertempuran antara nafsu dengan akal sehat dan hati nurani. Jadi setiap hari dalam diri kita ada masalah. Masalahnya antara akal sehat dan nafsu itu bertempur, Pak. Jadi dua unsur ini nggak pernah akur. Iya, yang beratnya hawa nafsu. Jadi nafsunya selalu mengajak pada keburukan, sedangkan akal sehat, terus hati nurani selalu mengajak pada kebaikan. Contoh nih, misal satu ini lagi duduk di depan, di mana di emperan masjid atau di kursi depan itu megang mushaf, lagi murojaah. Kemudian lewat apa? Akhwat. Kalau terjadi pertempuran ini, nafsu bilang, ada akhwat ini. Kalau nggak dilihat, eman itu apa? Sayang. Kalau dilewatkan ya. Sedangkan hati nurani atau akal sehat bilang, jangan dilihat, nanti hafalan itu hilang, nanti susah lagi ngafalnya. Apalagi di pinggir jalan gitu. Berat ya. Jadi mulai kecil sampai dewasa kan itu di jalanan terus. Di Jakarta nih. Iya, Jakarta di sini juga. Masa? Hidup jalanan memang keras. Di pinggir jalan aja udah. Iya. Berat lagi di jalanan gitu. Jadi nafsu bilangnya lihat. Hati nurani
jangan lihat, nanti hafalannya hilang. Contoh lain, azan subuh, pagi-pagi udah disuruh ke masjid sama muazin, hayya ala sholat, ayo sholat. Apa kata nafsu? Bentar lagi aja, 5 menit lagi, komatnya masih lama. Lagi di Jakarta. Kalau di sini lain lagi Pak, nafsunya bilang dingin, kemulan aja. Kalau di Jakarta panas. Tapi hati-hati nurani bilangnya apa? Bangun aja, nanti dapat pahala lebih, dapat waktu lebih banyak di masjid, bisa tahajud, bisa baca Quran. Jadi setiap hari itu ada masalah dalam diri kita. Yang jenis kedua apa tadi? Masalah terhadap orang lain. Mulai dari orang-orang terdekat kita dulu. Suami ada masalah sama istri, istri ada masalah sama suami. Orang tua ada masalah sama anaknya, anaknya sama orang tua, nanti kalau udah yang menantu sama menantu, sama mertua, sama kakek nenek, sama orang terdekat kita. Tapi apakah hanya sampai di situ? Ternyata enggak. Masalah sama tetangga, kadang suka ada tetangga yang bakar sampah, asapnya kena jemuran kita. Nah, ini masalah sama tetangga, teman kerja, atau teman sekelas. Jadi setiap hari kita selalu menghadapi masalah, baik masalah yang ada di dalam diri kita maupun masalah kita dengan orang lain. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kebingungan menghadapi masalah-masalah tersebut. Jadi Allah bantu kita dengan menurunkan aturan, menurunkan panduan hidup yang kalau kita jalani, maka masalah-masalah tersebut akan kita selesaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin hidup bahagia, caranya yang pertama menjalankan aturan Allah. Nah, supaya kita bisa menjalankan aturan Allah, tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah pelajari aturan tersebut. Jadi tahapannya ada 2. Yang pertama pelajari aturan tersebut. Yang kedua jalankan aturan tersebut secara bertahap. Yang pertama apa tadi? Mempelajari aturan itu. Bagaimana mungkin kita menjalankan aturan Allah kita kalau tidak tahu aturannya apa? Maka tahap yang pertama, langkah yang pertama kalau kita ingin menjalankan aturan Allah adalah pelajari. Dan kita belajar agama itu tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah pelajari aturan Allah. Maka itu langkah pertama untuk menikmati hidup yang sementara ini. Jadi nggak mungkin orang akan bahagia kalau nggak belajar aturan dari Allah. Mulai dari belajar akidah untuk menghadapi masalah-masalah hidup, bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bagaimana kita bertawakal kepada Allah pada saat kerja, pada saat berdagang misalnya, bagaimana kita sabar ketika ditimpa musibah, bagaimana kita cinta kepada Allah. Karena sebagian orang ngaku cinta sama Allah tapi kelakuannya kayak orang-orang yang ingin dilempar ke nerakanya Allah. Jadi bagaimana kita takut dengan azab Allah Azza wa Jalla, itu semuanya dipelajari di pelajaran akidah. Kemudian setelah belajar akidah, belajar cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mulai dari bab thaharah, cara wudhu yang benar bagaimana. Nanti selesai bab thaharah, pindah ke bab sholat. Bagaimana cara sholat yang benar, gerakannya, bacaannya. Kemudian setelah kita pelajari fikih yang sifatnya ibadah, terus kita belajar fikih muamalah, cara jual beli yang benar dan halal bagaimana, cara bisnis yang benar, halal tapi tetap cuan bagaimana. Setelah selesai bab jual beli seterusnya, maka supaya kita bisa menjalankan aturan Allah Azza wa Jalla, mulailah dengan mempelajari aturan tersebut. Langkah yang kedua, setelah kita pelajari aturannya, kita jalankan, dan dijalankannya ini secara bertahap. Timbul pertanyaan, kenapa menjalankan aturan itu secara bertahap?
Karena aturan dari Allah itu berat dan banyak. Justru sesuatu yang banyak dan berat itu gak mungkin dijalankan sekaligus. Jadi aturan Allah itu sangat banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sungguh kami akan turunkan kepadamu qawlan sakila, perkataan yang berat. Makanya Al-Quran diturunkan sekaligus atau bertahap. Bertahap. Selama berapa tahun? Ada yang ingat berapa tahun, Ustaz? 23 masalah. Jadi kenapa diturunkan secara bertahap? Karena manusia itu kalau maklek, kalau kata orang Jawa maklek sekaligus itu akan kesulitan. Maka dari itu secara bertahap aturan-aturan dari Allah itu diturunkan. Nah, bertahap itu maksudnya bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Maksudnya adalah perintah-perintah yang Allah turunkan kita kerjakan yang wajib dulu, dan larangan-larangan yang Allah larang kita tinggalkan yang haram dulu. Jadi perintah Allah kita kerjakan yang wajib dulu, larangan Allah kita tinggalkan yang haram dulu. Kenapa? Karena perintah Allah ada dua macam, yang wajib sama yang sunnah. Dan larangan Allah juga ada dua macam, yang haram dengan yang makruh. Bertahap artinya adalah ketika kita bertemu sama perintah Allah, jalankan yang wajib-wajib dulu. Nanti kalau yang wajib-wajib ini sudah dijalankan, sudah lancar, silakan ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Larangan Allah juga demikian. Yang haram-haram dulu ditinggalin. Nanti kalau sudah mantap meninggalkan yang haram, mulai beranjak ke yang makruh-makruh. Itu makna dari bertahap. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, ingin hijrah, ingin membuat hidup ini jadi lebih nyaman sesuai dengan aturan Allah, begitu kita hijrah, cari perintah Allah yang wajib. Apa itu? Yang kita lakukan sekarang, belajar. Apa kata Nabi? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau ada artis hijrah langsung jadi ustaz, benar apa keliru? Langsung jadi ustaz, harusnya belajar dulu gitu. Belajar dulu sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi. Karena nomor satu kewajiban kita adalah belajar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pahamilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, lalu beristighfarlah. Ayat ini dikasih judul oleh Imam Bukhari dalam sebuah bab. Judulnya adalah Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu sebuah bab, judulnya sebelum beramal dan berucap harus punya ilmu dulu. Nah, itu wajib. Dan ilmu macam-macam. Yang paling penting adalah ilmu akidah. Tadi kita sudah sebutkan ilmu tauhid. Nah, itu yang paling penting. Kemudian jalankan ilmu akidah, pelajari. Setelah itu pelajari ilmu ibadah yang wajib kita kerjakan. Ada sholat 5 waktu, tapi sebelum sholat ada taharah, wudu. Kalau nggak bisa wudu, nggak ada air, kita tayamum. Kemudian nanti di bulan Ramadan ada puasa yang wajib. Kemudian ada zakat bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu berarti masuk menerima zakat. Kemudian haji juga bagi yang mampu. Lalu jalankan yang wajib-wajib itu secara bertahap. Baru nanti sholat 5 waktunya bisa dijalankan dengan baik dulu. Mau ditambahin, silakan. Tambahin sholat sunnah rawatib, sunnah qobliyah, ba'diyah, apalagi sholat yang sebelum subuh apa namanya? Yang 3 rakaat. Sholat fajar yang sebelum subuh, sebelum waktu subuh, yang biasanya 3 rakaat. Sholat witir, kemudian ada sholat tahajud. Jadinya ditambahin sholat sunnah ya.
bukan rakaat sholat wajibnya. Jadi sholat duhur 6 rakaat atau sholat maghrib 5 rakaat ini namanya keluar jalur. Begitu pula larangan Allah yang dikerjakan, yang tinggalkan, yang haram-haram dulu. Dimulai dari mana? Dosa-dosa besar. Nah, ini ada di kitab Al-Kabair. Ya, setelah dosa-dosa besar, dosa kecil. Dosa besar apa contohnya? Coba Ali, contohnya dosa besar apa? Meninggalkan sholat. Terus durhaka pada orang tua besar atau kecil? Durhaka besar. Kemudian ada juga zina, syirik, judi offline atau online sama. Terus ghibah. Jadi dosa-dosa besar ini kita tinggalkan semaksimal mungkin. Setelah itu kita tinggalkan dosa-dosa yang kecil. Setelah kita tinggalkan dosa yang kecil, bertahap naik level. Kita tinggalkannya makruh. Ya, jadi ini namanya bertahap. Selesai pembahasan kita tentang cara pertama menikmati hidupnya sementara ini. Cara yang pertama apa tadi? Menjalankan aturan Allah. Kemudian yang kedua ada yang masih ingat nggak? Cara menikmati hidupnya sementara ini kan yang pertama menjalankan aturan Allah. Kemudian yang kedua menerima takdir yang Allah berikan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah sampaikan bahwasanya hidup di dunia kita ini gak jauh dari 3 hari. Hari apa aja Pak? 3 hari ini. Hari kemarin, hari besok, dan hari ini. Jadi hidup kita cuma 3 hari. Hari kemarin, besok lusa, sama hari ini loh. Jadi hari kemarin yang udah gak bisa balik lagi, dan hari besok yang belum tentu kita akan ketemu, dan juga hari ini yang sedang kita jalani. Jadi orang yang menjalani dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla saat dia melewati hari yang sudah berlalu, dan di hari yang sudah berlalu itu dia mengalami hal-hal yang gak enak, kehilangan sesuatu misalnya, atau kena musibah, dan itu sudah terjadi di masa yang lampau, maka sikap yang terbaik adalah jangan terlalu sedih. Makanya kalau kita ditimpa musibah, ketika mendapatkan ujian oleh Allah, kita disuruh membaca istirja. Sama istirja itu apa? Sama. Pernah dengar kata innalillahi? Lanjutannya? Wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Jadi kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Cuma nggak tahu kapan kembali. Jadi maksudnya milik Allah ini tubuh kita atau saudara kita? Semuanya. Mau saudara kita, baju, peci, motor. Jadi kalau hilang ya innalillahi. Besok kalau ada kehilangan saudara, jangan lupa mengucapkan itu. Jadi kalau kita kena musibah yang ringan, sekalipun saudara hilang, cepat-cepat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita sudah menghadapi ujian-ujian hidup yang sudah kita lalui, sudah selesai, untuk apa kita sedih? Jadi kalau perlu dipikir terus, hari yang udah berlalu udah gak bisa kembali lagi, sudah lewat. Kemudian orang yang terima takdir Allah Azza wa Jalla atas sebuah kejadian yang telah lampau, maka hidupnya akan bahagia. Jadi itu pembahasan hari kemarin. Hari yang kedua adalah hari esok. Besok itu belum terjadi dan belum tentu kita akan hidup sampai besok. Jadi jangan terlalu cemas, jangan terlalu sedih dengan apa yang belum terjadi. Contoh, musim lalu gagal panen. Kita jangan sampai khawatir atau cemas
musim yang depan yang akan datang gagal panen lagi karena belum terjadi. Yang lalu sudah biar berlalu. Harapan kita hari ini atau musim ini kita fokuskan supaya panen yang akan datang kita bisa gak gagal. Atau contoh lain kayak sandal hilang. Mungkin Jumat pekan lalu sandal kita hilang, baru beli. Kita beli sandal lagi, jangan sampai terlalu cemas. Cuma besok sandalnya akan hilang. Jadi kadang ada orang saking cemasnya hilang sandal pas Jumatan dia nyeker. Jadi terus bagaimana supaya gak terlalu sedih, gak terlalu khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Caranya adalah dengan tawakal kepada Allah. Makanya ketika kita keluar rumah bacanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, aku menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu, serahkan sama Allah, minta sama Allah agar diberikan takdir yang terbaik. Jadi minta sama Allah apa aja untuk urusan rezeki, jodoh, apapun. Kemudian hal yang ketiga adalah hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan salah satu seri dari kitab ini adalah fokus menjalankan aktivitas hari ini. Jadi orang itu akan bahagia kalau energinya dihabiskan untuk fokus menjalani hari ini. Itu yang bisa kita lakukan. Hari ini fokus dengan aktivitas hari ini, maka ketika kita menjalankan aktivitas hari ini dengan fokus, kita akan bahagia. Jadi kita coba ringkas, kita coba ulangi pembahasan hari ini, cara kita agar menikmati hidup sementara dengan benar. Cara yang pertama, menjalankan aturan Allah. Tahapannya ada dua. Yang pertama adalah mempelajari aturan tersebut. Yang kedua, jalankan secara bertahap. Maksudnya bagaimana bertahapnya? Dahulukan yang wajib-wajib dulu perintahnya, baru yang sunnah. Kemudian larangan, tinggalkan yang haram dulu, baru yang makruh. Kemudian cara kedua, jalani hidup atau menikmati hidup. Karena kehidupan kita cuma berapa hari, lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, kemudian hari ini. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan terlalu sedih dengan hari esok karena belum terjadi, dan jangan terlalu cemas dengan hari yang sudah lewat. Dan dengan hari ini kita fokus. Selesai pengajian kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.